Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, para jamaah Masjid Ad-Du'a yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah kembali pada kesempatan malam hari ini Allah kembali memudahkan untuk kita semua dalam menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini, dan kembali kita bisa hadir untuk melanjutkan kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan kita terus diberikan kemudahan untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kembali pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat hukum, kajian yang membahas tafsir ayat-ayat yang khusus berkaitan dengan masalah-masalah fikih atau masalah-masalah perbuatan manusia sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 219 dan 220 yang pembahasan utamanya adalah berkaitan dengan keharaman khamr dan berjudi. Pada hari ini kita akan lanjutkan masih dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah, dan kita lanjutkan ayat berikutnya yaitu ayat 221. Tema kajiannya berkaitan dengan larangan menikahi perempuan-perempuan musyrik. Larangan menikahi perempuan-perempuan musyrik. Di dalam kitab ini, pengarang kitab Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan dalam bab yang ke-14 nikahul musyrikat, menikahi perempuan-perempuan musyrik. Ayat yang akan kita kaji adalah Al-Baqarah ayat 221. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sungguh budak perempuan yang beriman itu lebih baik untuk dinikahi daripada perempuan musyrik, meskipun perempuan musyrik itu membuat engkau atau menyenangkan dirimu, membuatmu kagum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan kalian menikahkan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala 'abdum mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabatkum. Dan sungguh seorang budak laki-laki yang beriman adalah lebih baik untuk dinikahkan ketimbang laki-laki musyrik, meskipun laki-laki itu membuat kagum dirimu.
Ulaika yad'una ilan nar, mereka mengajak kalian ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih, sementara Allah mengajak kalian kepada surganya dan kepada ampunannya dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka berfikir. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang keras kepada kita kaum muslimin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah menikah dengan perempuan musyrik, dan yang kedua menikahkan laki-laki musyrik kepada perempuan yang muslimah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan firman-Nya, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian menikah, janganlah kalian menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Yang dilarang di dalam ayat ini, yang dituju dalam larangan ini adalah laki-laki mukmin. Dilarang untuk menikahi perempuan musyrik. Dalam larangan yang kedua, dalam potongan ayat yang kedua, kalimatnya sedikit berbeda. Kalau ayat yang pertama tadi, wala tankihu, jangan kalian menikahi. Kalau yang kedua, wala tungkihu. Yang pertama tangkihu, yang kedua tungkihu. Ya. Yang kedua ini artinya adalah menikahkan. Kalau yang pertama menikahi, yang kedua menikahkan. Yang pertama yang menjadi objek larangan, yang dilarang di dalam ayat itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki beriman yang ingin menikahi perempuan musyrikah. Ya. Jadi orang yang beriman dilarang menikahi perempuan musyrikah. Yang dilarang mereka, jangan engkau nikahi mereka. Lalu yang kedua yang dilarang siapa? Yang dilarang atau objek yang dituju di dalam ayat itu, wala tungkihu, jangan kalian menikahkan laki-laki musyrik kepada perempuan muslimah. Yang dituju adalah wali perempuan muslimah. Kalau kita punya anak perempuan, ya, dilamar oleh laki-laki musyrik, maka jangan engkau nikahkan anakmu, anak perempuanmu, wahai orang yang beriman, untuk laki-laki musyrik. Nah, ini jadi ada sedikit perbedaan kata, tapi ini mengandung hukum yang cukup penting. Yang pertama, jangan engkau menikahi, ini ditujukan kepada laki-laki yang mau menikah. Yang kedua, wala tungkihu, jangan kalian menikahkan, ditujukan kepada wali perempuan muslimah yang mau dilamar, mau dinikahi oleh laki-laki musyrik. Ini dua larangan ini menunjukkan, hadirin rahimakumullah, bahwa yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan itu adalah walinya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang seorang perempuan muslimah yang akan dinikahi oleh laki-laki lain, yang diajak berbicara itu adalah walinya. Wala tungkihu, jangan engkau menikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang tertentu, yaitu laki-laki musyrik dalam hal ini. Sementara kalau ayat yang pertama, kalau yang dituju adalah laki-laki yang mau melamar perempuan, kamu jangan menikah, ya, kepada perempuan musyrikah. Jadi di sini kalimat kata kerjanya itu, larangan dalam kata kerja ini yang mengandung hukum yang tersembunyi, ya kita jika menggalinya lebih dalam. Jadi di sini menunjukkan sekali lagi, dalam sebuah pernikahan yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan kepada seorang laki-laki adalah walinya, wali si perempuan. Ya, wali si perempuan. Tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya untuk laki-laki lain. Ya, tidak boleh seorang perempuan muslimah
kemudian dia datang kepada seorang laki-laki, nyatakan aku nikahkan diriku kepadamu. Nah, tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena yang berhak untuk menikahkan itu adalah wali seorang perempuan. Ini hukum yang pertama. Wala tankihu, jangan engkau menikahi al-musyrikati, perempuan musyrik. Seorang laki-laki mukmin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi perempuan yang musyrik. Siapa itu perempuan yang musyrik? Perempuan yang musyrik atau orang musyrik adalah orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang musyrik. Jadi mencakup di dalamnya adalah orang-orang yang menyembah berhala dan lain sebagainya. Dilarang seorang laki-laki menikahi perempuan yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Kalimat musyrikah yang dilarang untuk dinikahi, perempuan yang dilarang dinikahi ini, apakah khusus perempuan penyembah berhala saja, ataukah juga mencakup perempuan-perempuan ahlul kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi? Hakikatnya orang Nasrani dan Yahudi sebelum terjadinya penyelewengan terhadap ajaran agama mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kedua agama itu juga agama yang diturunkan oleh Allah. Kitab sucinya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka disebut dengan ahlul kitab, yaitu orang yang memiliki kitab. Maksudnya kitab sini adalah kitab suci, yaitu agama yang diturunkan kepada kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah Injil dan Taurat. Jadi hakikatnya orang Nasrani dan orang Yahudi mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka selain menyembah Allah juga menyembah sesuatu yang lain. Ya, menyembah sesuatu yang lain. Misalnya Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam, sementara Yahudi menyembah Uzair. Ya, qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anaknya Allah, dan mereka juga menyembah Uzair ini ya sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dilihat dari sisi bahwa mereka itu menyembah juga selain Allah, mereka sebenarnya orang-orang musyrik. Dilihat dari itu. Tapi dilihat dari sisi bahwa mereka itu sebenarnya awalnya itu menyembah Allah, mereka itu bukan orang musyrik. Oleh karena itulah para ulama pada umumnya membedakan dua kelompok ini, dan itu berdasarkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membedakan antara dua kelompok tersebut, yaitu kelompok ahlul kitab dan kelompok musyrik. Di antaranya di dalam surat Al-Bayyinah ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru ya min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, jadi di situ disebutkan orang-orang kafir berupa min ahlil kitab, orang kafir dari ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang musyrik. Jadi dijadikan sebagai dua kelompok yang berbeda. Dijadikan sebagai dua kelompok yang berbeda. Makanya para ulama mengatakan bahwa dalam ayat Al-Baqarah 221 ini yang dilarang itu adalah menikahi perempuan musyrik. Adapun menikahi perempuan ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi, maka dibolehkan. Ini didasarkan dengan ayat yang lain dalam surat Al-Maidah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal muhsanatu minal mu'minina wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan dihalalkan juga bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, al-muhsanatu, perempuan-perempuan yang terjaga. Terjaga itu maksudnya yang terhormat, menjaga kehormatannya ya. Minal mu'minat,
dari orang-orang yang beriman. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan perempuan-perempuan yang terjaga dari ahlul kitab min qablikum, sebelum kalian. Jadi berdasarkan ayat ini ya, maka para ulama ya kembali lagi menyatakan, para ulama sepakat berijma bahwa tidak boleh seorang laki-laki muslim menikahi seorang musyrikah, perempuan musyrik ya. Dan seorang laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi perempuan ahlul kitab, yaitu dari Nasrani ataupun Yahudi. Ini dari Nasrani maupun Yahudi. Ini khusus laki-laki terhadap perempuan di luar agama Islam. Nah, adapun di luar dua agama itu tidak boleh, karena yang diperbolehkan hanya ahlul kitab saja, yang diturunkan kepadanya kitab suci, yaitu ahlul kitab Nasrani dan Yahudi. Hanya saja para ulama berbeda berkaitan dengan ayat ini, berkaitan dengan hukum ini, yaitu hukum seorang laki-laki muslim menikahi ahlul kitab ya, dan hukum yang kedua yaitu hukum memakan sembelihan ahlul kitab. Karena dalam ayat yang sama ya, dalam ayat yang sama Al-Maidah ayat 5 ini, dalam potongan yang pertama itu Allah menghalalkan seorang mukmin atau kita semua orang beriman ini untuk memakan sembelihan ahlul kitab ya. Lalu dilanjutkan dengan kebolehan menikahi perempuan ahlul kitab. Nah, ahlul kitab di dalam ayat ini terjadi perbedaan pandangan para ulama ya. Menurut umumnya para ulama, ahlul kitab dalam ayat ini juga dalam ayat-ayat yang lain adalah semua orang yang beragama Nasrani maupun Yahudi, baik ketika kitab suci mereka itu masih murni, belum ada penyelewengan, ataupun setelah kitab suci mereka itu mengalami penyelewengan, yaitu ketika diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencakup semuanya. Intinya selama dia itu beragama Nasrani atau beragama Yahudi, maka mencakup ayat itu. Boleh dimakan sembelihannya, boleh dinikahi perempuannya. Pendapat yang kedua, menurut madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat pertama tadi menurut umumnya para ulama, mayoritas ulama. Menurut pendapat yang kedua, madhab Imam Syafi'i, bahwa yang dimaksud ahlul kitab yang dibolehkan untuk dimakan sembelihannya, artinya sembelihannya itu halal, dan juga perempuannya itu boleh dinikahi, adalah khusus perempuan-perempuan ahlul kitab yang merupakan keturunan dari orang-orang ahlul kitab sebelum terjadinya penyelewengan. Sekali lagi saya ulangi, ini agak sedikit mengkerucut ini pada satu jenis saja. Menurut Imam Syafi'i atau madhab al-Imam Asy-Syafi'i, ahlul kitab yang dihalalkan sembelihannya dan yang dibolehkan dinikahi perempuannya adalah seorang perempuan yang merupakan keturunan langsung dari orang-orang yang dulu sudah beragama ahlul kitab Nasrani dan Yahudi sebelum kitab suci mereka itu diselewengkan atau disimpangkan. Adapun perempuan-perempuan ahlul kitab yang bukan merupakan keturunan mereka itu, maka mereka tidak boleh dinikahi perempuannya, dan juga sembelihan mereka tidak boleh dimakan. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia ya, orang Indonesia kalau ada yang beragama Nasrani atau Yahudi ya, kalau memang dia murni ras dari bangsa Indonesia ya, di mana nenek moyangnya dulu itu bukan beragama Yahudi dan Nasrani yang ada di zamannya Nabi Isa, maka mereka tidak boleh dinikahi dan tidak halal sembelihannya ya, termasuk ya yang dari agama misalnya pagan menuju kedua agama itu, atau orang Islam yang murtad menuju agama itu, maka dia tidak halal sembelihannya, tidak boleh dinikahi. Ini pendapatnya Imam Syafi'i
Ya. Tapi kalau umumnya para ulama tidak ada pembatasan seperti itu. Pokoknya semua ahlul kitab yang mencakup Nasrani dan Yahudi, baik mereka keturunan dari orang yang dulu belum terjadi penyelewengan, ataupun mereka yang baru sekarang ini menjadi seorang Nasrani atau Yahudi, maka dia diperbolehkan untuk dinikahi oleh seorang muslim. Ya. Nah, ini hukum yang pertama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah menjadi hukum yang kedua dulu. Adapun kalau laki-lakinya adalah muslim, ya, maka dia tidak boleh menikah. Mohon maaf, kalau perempuannya adalah muslimah, maka dia tidak boleh menikah baik dengan laki-laki musyrik maupun laki-laki ahlul kitab. Tidak boleh mereka menikah dengan laki-laki musyrik berdasarkan potongan ayat yang kedua di sini. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian wahai para wali-wali perempuan muslimah menikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman dulu. Ya, sampai mereka beriman dulu. Adapun larangan seorang perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab, umumnya para ulama memasukkannya juga di sini. Masukkan juga dalam kemusyrikan itu. Juga ditunjang atau didukung oleh ayat Al-Maidah ayat 5 tadi yang tidak menyebutkan kebolehan perempuan muslimah dinikahi oleh laki-laki ahlul kitab. Yang dibolehkan di situ hanya laki-laki ahlul kitab, laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab. Jadi kalau untuk perempuan kesimpulannya nggak boleh menikah kecuali dengan muslim, titik. Kalau laki-laki muslim boleh menikah dengan muslimah, dan itu yang paling utama, tapi juga boleh menikah dengan ahlul kitab. Hanya saja ahlul kitab ini yang mana? Tadi ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan semua ahlul kitab boleh, ada yang mengatakan khusus keturunan dari yang ada di zaman Nabi Isa sebelum ada penyelewengan Injil maupun Taurat. Nah, ini hadirin rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dijadikan perbedaan begitu? Kenapa laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab, sementara muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab? Kenapa muslimah, bahasa kita, tidak boleh menikah dengan laki-laki Nasrani misalnya dan laki-laki Yahudi? Kenapa? Kenapa hanya laki-laki muslim yang boleh menikah perempuan Yahudi dan Nasrani? Umumnya para ulama mengatakan karena di dalam sebuah keluarga umumnya, ini yang menjadi hukum adalah hukum yang umum. Pengecualian itu tidak dimasukkan, ya, karena dalam semua masalah yang menjadi keadaan umum itulah yang menjadikan standar hukum. Adapun pengecualian maka dia tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum, karena yang pengecualian, ya, itu bisa terjadi karena sebab-sebab eksternal yang tidak bisa tidak bisa ditentukan gitu. Jadi yang distandarkan adalah yang umum. Nah, umumnya dalam sebuah keluarga yang memegang tanggung jawab dan memegang keputusan di sebuah keluarga itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Sehingga kalau laki-laki muslim menikah dengan perempuan Nasrani atau perempuan Yahudi, karena kekuatan perintah itu ada di tangannya, maka dia bisa lebih kuat untuk menjaga agamanya dan imannya. Bahkan mungkin dia bisa mengajak istrinya yang Nasrani itu menjadi muslimah, seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, laki-laki musyrik atau ahlul kitab menikah dengan perempuan muslimah, maka perempuan ini pada umumnya akan ikut kepada suaminya. Dan yang seperti ini kejadian sudah banyak sekali, ya, sudah banyak sekali. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Yang kedua, menurut para ulama, kalau laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab, laki-laki muslim itu tetap menghormati keimanan istrinya yang ahlul kitab. Maksudnya bagaimana menghormati keimanan istrinya? Orang muslim itu wajib beriman bahwa
Nabi Isa adalah nabi yang diutus oleh Allah, sehingga dia wajib memuliakan Nabi Isa dan wajib meyakini bahwa Injil adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa, sehingga wajib untuk menghormati Injil. Sementara laki-laki ahli kitab kalau menikahi perempuan muslimah, laki-laki ahli kitab ini kan tidak punya keyakinan bahwa Al-Quran itu merupakan diturunkan oleh Allah, dan tidak punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Bahkan menurut Nasrani dan Yahudi, Nabi Muhammad itu adalah ada yang mengatakan tokoh fiksi, ada yang mengatakan adalah yang niru-niru, pokoknya diberikan label yang sangat jelek oleh mereka. Beda dengan kita terhadap Nabi Isa dan Injil. Beda kita muslim ini terhadap Nabi Musa dan Taurat. Kita tetap menghormati tokoh-tokoh tersebut. Nah, ini yang membedakan. Sehingga ketika seorang muslim itu menikahi ahlul kitab, istrinya itu tetap dia hormati sebagai seorang ahlul kitab, dan kitab sucinya dia hormati, karena itu bagian dari keimanan si suami yang muslim itu, sehingga istrinya tetap akan dimuliakan. Tapi kalau yang laki-lakinya itu ahlul kitab, perempuannya adalah muslimah, sementara laki-laki si suaminya ini tidak punya keyakinan menghormati Nabi Muhammad, bahkan cenderung untuk melecehkannya, maka yang terjadi adalah si perempuan itu akan dilecehkan karena keagamaannya atau karena keimanannya. Oleh karena itu nggak bisa dibalik, ya, nggak bisa dibalik. Ini kan sering ditanya, kok nggak ini sih nggak boleh begitu, ini kayaknya berat sebelah. Begitu juga pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ketika beliau mengajar di Suriah, ya, di kuliah umum, ternyata ada hadir seorang mahasiswanya yang non muslim, ya, lalu tanya, pertanyaannya sama tadi, kenapa laki-laki boleh menikahi ahlul kitab, sementara laki-laki muslim menikahi ahlul kitab, sementara laki-laki ahlul kitab tidak boleh menikahi perempuan muslimah, ya, kok kayaknya ada fanatisme itu, ada membatas-batasi, sementara orang lain dibatasi untuk menikahi dirinya, sementara dirinya terserah milih siapa saja. Lalu dijawab oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, karena Islam itu menghormati Nabi Isa dan menghormati Injil. Kalau nanti kalian sudah menghormati Nabi Muhammad sebagai seorang nabi utusan Allah, dan Al-Quran itu sebagai kitab suci turunan dari Allah, diturunkan oleh Allah, maka kami akan nikahkan perempuan kami untuk kalian. Dijawab oleh Syekh Muhammad Al-Sabuni seperti itu. Tapi kan itu nggak mungkin ada, ya. Nah, ini adalah hukum tentang hal tersebut. Nah, hadirin rahimakumullah, di zaman ini meskipun secara hukum bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab, ya, tetapi pada umumnya para ulama tidak menganjurkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan ahlul kitab. Tidak dianjurkan, ya. Kita katakanlah kita tetap bicara dengan pendapat mayoritas ulama bahwa yang disebut ahlul kitab itu adalah semua Nasrani atau semua Yahudi, bukan harus keturunan di zaman Nabi Isa, tidak harus. Tetap hukumnya tidak boleh. Tidak boleh dalam arti sangat tidak dianjurkan. Karena apa yang terjadi? Sekarang ini keadaan zaman sudah berubah, ya, keadaan zaman sudah berubah. Bisa saja yang terjadi, ya, seorang laki-laki ini malah nanti ikut kepada istrinya. Dan yang lebih mengkhawatirkan juga sebenarnya, okelah, laki-laki bisa bertahan dengan agamanya, tetapi apakah ada yang bisa menjamin anak-anak dari laki-laki itu mengikuti agama ayahnya, yaitu Islam? Sekarang sulit dijamin. Kalau dulu ketika pemegang kekuasaan atau perintah di dalam keluarga itu di tangan laki-laki, maka anak-anaknya bisa dipaksakan semuanya harus beriman kepada Allah SWT. Sekarang tidak bisa. Sekarang banyak kejadian, ya, banyak sekali kejadian. Laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab. Oke, katakanlah nikahnya sah. Anak-anaknya ada yang masuk Islam, ada yang ikut ibunya. Yang ikut ibunya itulah yang sangat membahayakan diri kita. Ya, karena apa? Itu tanggung jawab kita. Kita nanti masuk ke dalam surga nggak akan masuk sampai kita menyelesaikan urusan keimanan anak kita ini. Mungkin jangan-jangan kita bisa keseret ke neraka gara-gara anak ini. Na'udzubillah. Dan lebih mengerikan lagi, kalau misalnya
terjadi perceraian, lalu anak-anaknya ikut ibunya semua. Akhirnya semuanya jadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Lebih dari itu yang perlu kita hati-hati. Sekarang ini jadi fenomena. Dulu nggak ada yang begini. Sekarang ini justru ada. Dulu maksudnya di zaman Nabi atau di zaman para sahabat nggak ada. Apa itu? Laki-laki yang pura-pura masuk Islam hanya untuk menikahi seorang muslimah. Ini lebih mengerikan lagi. Karena apa? Inilah yang nyata-nyata merupakan orang munafik seperti yang di zaman Nabi. Munafik di zaman Nabi itu apa sih? Orang musyrik, orang kafir, tapi pura-pura Islam. Karena apa? Takut dibunuh, takut diusir dari Madinah, punya kepentingan materi dan lain sebagainya. Akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Mereka sholat juga, mereka ibadah dengan Rasulullah juga, tapi malas-malas. Suruh jihad kadang ikut kadang enggak. Itu munafik di zaman Nabi. Munafik di zaman Nabi itu adalah orang kafir tapi dalam rupa muslim. Hatinya dia enggak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui Allah SWT. Nah, sekarang ini yang model seperti itu mungkin tidak ada. Ada orang non muslim pura-pura Islam supaya dapat materi. Saya kira nggak ada sekarang. Nggak ada. Yang ada adalah laki-laki non muslim masuk Islam karena mau menikah. Cuma supaya di hari pernikahannya itu dianggap sah. Ya, sebelum nikah berapa hari syahadat dulu. Dibuat piagam masuk Islam. Syaratnya sah, dibawa ke KUA, boleh menikah. Sementara hatinya masih tidak mengakui Allah SWT sebagai Tuhan. Yang seperti itu, apakah sah keislamannya? Tidak sah, sepakat para ulama. Orang yang hatinya masih musyrik, masih tidak menyembah Allah, meskipun mulutnya ini mengatakan menyembah Allah, tidak sah keimanannya. Karena iman itu awalnya aslinya dari dalam hati, lalu ditunjukkan melalui perbuatan. Tapi kalau hatinya sendiri tidak mengakui iman, maka tidak sah. Itu bukan muslim, itu bukan muslim. Dia itu pura-pura muslim, yaitu munafik tadi yang ada di zaman Nabi. Tapi sekarang ya alasannya untuk menikahi perempuan. Setelah menikah setahun dan seterusnya kembali lagi. Bahkan banyak di antara mereka kalau nggak serius begini, habis menikah mereka nggak mau sholat, suruh ke masjid malas, suruh belajar ngaji nggak mau. Kelihatan dia itu, kelihatan kalau memang dia ini hanya pura-pura. Kalau kita tahu ada yang seperti itu, tidak sah nikahnya. Dan kalau ada seorang perempuan yang merasa suaminya itu bukan muslim, maka tidak sah nikahnya. Kalau dia terus lanjutkan, maka hukumnya berdosa besar, dan setiap terjadi percampuran maka dihukumi zina. Naudzubillah min dzalik. Ya, dihukumi zina. Ini sangat berbahaya. Makanya kita harus hati-hati untuk khusus di zaman ini. Lebih baik jangan kita coba-coba. Jangankan seperti itu, hadirin rahimakumullah. Kita pun orang Islam, ya, kita muslim, kalau ingin membina sebuah keluarga yang baik, jangan kita asal-asalan pilih perempuan juga. Ya. Katakanlah dia muslimah, tapi kan Rasulullah suruh milih, jangan yang sekedar muslimah. Coba dilihat sholatnya benar enggak. Ya. Jangan asal-asalan gitu. Karena bisa-bisa justru ya kita akan terbawa dengan si istri kita. Ada sebagian mengatakan, Ustaz, saya nanti kalau habis nikah akan saya bimbing dia supaya dia bagus ininya. Niat kamu bagus, tapi merealisasikannya itu enggak sekedar atau tidak semudah kamu bicara ini. Ya, maka kita benar-benar harus selektif. Karena kasihan apanya hadirin. Okelah kita bisa menahan keimanan kita, tapi anak kita itu, anak kita itu masuk surga itu pengen bareng-bareng, ya istri kita ya anak. Jangan sampai kita masuk surga, istri kita nggak masuk. Jangan sampai suami istri masuk, anaknya ada yang ketinggalan. Luar biasa itu, sedih. Ya, khususnya di zaman ini yang banyak sekali kerusakan-kerusakan, jagalah diri kita baik-baik. Ya, nah di sini Allah memberikan alasan kenapa kita tidak boleh menikahi seorang laki-laki yang musyrik. Ya, perempuan muslimah nggak boleh menikahi musyrik, atau laki-laki tidak boleh menikahi yang musyrik. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu nanti cuma ngajak kamu ke neraka. Ya, bisa ke neraka selama-lamanya kalau kita murtad, naudzubillah. Bisa kita masuk neraka karena dosa besar.
Karena gara-gara pasangan kita bukan orang yang beriman, tidak mau beribadah, akhirnya kita ikut-ikut tidak beribadah. Anak-anak kita ikut tidak beribadah. Akhirnya ibadah kita sedikit, dosanya numpuk, akhirnya terpaksa kita masuk neraka dulu, dibawa ke neraka dulu gara-gara istri kita. Baru meskipun pada akhirnya masuk ke dalam surga. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu cuma ngajak kamu ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidznih. Sementara kalau Allah, kamu ikut kata-kata Allah, menikahi hanya perempuan yang muslimah, yang baik-baik, laki-laki yang muslim yang baik-baik. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah itu mengajak kamu ke surga. Wa ilal maghfir wal maghfirati biidznih, dan kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah alhamdulillah, jadi kita membina rumah tangga itu bukan sekedar kita hanya untuk tujuan di dunia. Tujuannya kan sebentar. Ya paling-paling kita dengan keluarga kita di dunia berapa lama sih? Nggak ada 100 tahun. Saya kan nggak ada 100 tahun. Ya, tapi nanti akan lebih lagi adalah ketika kita di akhirat. Ya, maka persiapan baik-baik dan kita harus hati-hati. Bapak-bapak juga yang punya anak, yang mau menikahkan anak, lihat dulu anaknya. Ya, jangan sekedar nikahkan begitu saja. Yang kalau mau kita terima pengen penatu laki-laki, coba lihat sholatnya bagaimana, ngajinya bagaimana, ya itu yang dilihat dulu. Harta terlalu sedikit kalau misalnya dia bawa dengan harta dibandingkan dengan keimanan. Jangan sampai hanya sekedar dia kelihatan orang kaya, tapi hanya ngajak anak kita perempuan ini ke neraka, sampai itu naudzubillah min dzalik. Jangan diserahkan begitu saja. Begitu juga apalagi yang perempuan. Ya, jangan sampai kita sekedar gitu terima saja, ketemu di mana saja, yang penting cantik, yang penting kaya. Bukan begitu kita menikah. Meskipun itu tidak apa menjadikan alasan, tapi tetap bagaimanapun kata Nabi, fadfar bidzati dinik taribat yadak. Pilihlah agama, itu kamu akan lebih untung. Ya. Nah, ini adalah sebuah pelajaran yang penting sekali di zaman ini. Ya, ayat ini mengingatkan, ya, bukan hanya ternyata relevan dengan zaman Nabi, ternyata sekarang juga sangat relevan. Mungkin sekarang ini akan lebih lagi. Kita sekarang lihatlah beberapa hari ini, pada saat ini kisah ya khususnya yang menjadi tokoh-tokoh lah ya, artis atau segala macam itu yang lebih mudah ya menjual sebagian agamanya itu. Ya, ada yang sekedar asal-asalan saja cari pasangan, akhirnya nggak ada yang betah, hanya beberapa tahun selesai dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita jaga keluarga kita. Ya qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, alhamdulillah, inilah mungkin kajian kita pada hari ini. Ya, insyaallah nanti kajian juga berkaitan dengan nikah dengan ahlul kitab akan kita ulang ketika kita masuk dalam surat Al-Baqarah, ya. Dalam surat Al-Maidah nanti akan kita ulang lagi penjelasan yang lebih terperinci tentang hal tersebut. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mengokohkan iman kita, menguatkan diri kita untuk istiqomah di dalam agamanya dan ketat kepadanya, dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.